Akan tetapi kok disebut beriringan dengan wewangian, pasti ada sesuatunya. Dan wewangian terbaik ya. Pada saat yang sama, minyak daun sidr itu juga berfungsi sebagai fiksatif. Oh, Salah satu problem suami istri itu kan ketika istri baru selesai mens itu kan istri belum bersemangat untuk diajak suaminya melakukan hubungan gitu ya. Yang bersangkutan dia sendiri, istri kita itu nggak bisa mencium baunya itu ya. Kadang ada yang bertanya, Ustaz kalau nggak boleh pakai minyak wangi, karena memang masih sangat sedikit yang tahu tipu nisa kan. Iya. Terus pakai apa? Soalnya kalau lagi keluar ngikutin kajian, terus keringetan, baunya nggak enak. Nah, untuk perempuan yang sudah menopause, sementara suaminya itu masih semangat-semangatnya, minyak daun sidr bermanfaat. Dalam setiap sunnah pasti ada kebaikan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang kita wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita semua untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Nah, ini jamaah pasti langsung sudah akrab ini ada beberapa ini Ustaz ya. Ini kalau kalau diminta nebak ini kayaknya sebagian sudah bisa nebak ya ini apa ya kira-kira dengan penampilan seperti ini. Iya, dan sekaligus menunjukkan bahwa namanya misik itu nggak mungkin putih. Allah. Berarti ini misik yang asli. Nggak mungkin misik ini ya? Bukan musik. Itu adalah wartaifi darajaulah. Masya Allah. Wartaifi darajaulah. Ya. Langsung ingat taif ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan misik ini Ustaz, kan kita sudah beberapa kali berbincang dan juga sempat menyebut ya tentang sunnah yang diperintahkan oleh Rasul. Sunnah pakai misik. Pakai misik bagi para wanita ya. Betul. Jadi ba'da haid membersihkan diri dengan daun sidr. Oh iya, ini yang kita jarang bahas ya. Iya, dan kemudian memakai misik. Nah, ini sebenarnya ada nggak ya hubungan antara daun sidr apakah umumnya bisa diambil minyaknya yang kemudian kok oleh Rasul dihubungkan dan dilanjutkan ya penggunaannya dengan misik. Ya, kalau ditanya tentang apakah ada hubungannya atau lebih jauh lagi pada manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama ini adalah tuntunan. Jadi dalam kapasitas sebagai tuntunan, maka kita sedapat mungkin untuk sami'na wa ata'na. Kita mentaati, kita mendengar, kita mentaati, meskipun kita belum tahu manfaatnya. Kemudian yang kedua, kita perlu meyakini bahwa di dalam setiap tuntunan itu, pada setiap sunnah itu pasti ada faedahnya, pasti ada kebaikan yang sangat besar di dalamnya, sehingga pasti ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, saya memang terutama mulai akhir tahun 2019 ya, berusaha menelusuri, ya kita sering diskusi tiap pekan minimal itu mengenai apa saja yang ditentukan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan wewangian, meskipun mengenai sidr atau kemudian sekarang misalnya di Taif kita bisa menemukan tempat pembuatan minyak daun sidr maupun minyak dari biji buahnya sidr itu ya. Ya, dua-duanya ada dan dua-duanya penuh manfaat. Yang belakangan ini memang baru belakangan saya pelajari, maksud saya, karena memang kita kan komitmen awalnya itu mempelajari wewangian tuntunan Nabi. Akan tetapi kok disebut beriringan dengan wewangian, pasti ada sesuatunya. Dan wewangian terbaik ya, misik wewangian terbaik misik. Dan itu Masya Allah, itu mengejutkan buat saya. Ya Allah, andaikan kita itu membicarakan manfaatnya secara khusus, baik bagi segi kewanitaan, baik dari segi faedahnya bagi pemakai sebagai istri, sebagai istri, ataupun untuk wewangian. Jadi untuk wewangian minyak daun sidr itu merupakan salah satu carrier alami ya. Carrier alami. Masya Allah. Carrier alami baik untuk minyak wangi yang disimpan ataupun yang disimpan itu contohnya begini.
salah satu carrier itu adalah VCO. Tapi kalau VCO itu tidak, nyebutnya apa? Tidak pas, bukan tidak aman, tidak pas kalau disimpan lama. Yang maksudnya yang virgin coconut oil Iya, ya. iya. Karena memang baunya kan agak langu-langu. Iya. Baunya kan kurang nyaman Dan ya. kalau disimpan lama itu juga menjadi Kayak tengik gitu iya, jadinya. merusak aroma. Ya. Kalau untuk lama kan harus sudah dipotong mata rantainya menjadi FCO ya. Tapi minyak jojoba itu berbeda. Minyak daun sidar itu suatu yang berbeda, itu memberikan manfaat yang sangat banyak. Itu dari satu sisi. Nah, itu sebagai carrier. Tapi pada saat yang sama, pada saat yang sama, minyak daun sidar itu juga berfungsi sebagai fiksatif. Oh, menarik nih, fiksatif alami berarti. Iya, fiksatif alami. Seperti mawar, ini kan mawar. Iya. Mawar itu juga fiksatif, ambar fiksatif, misik fiksatif. Maka bayangkanlah ketika minyak daun sidar itu, walaupun kalau dalam hal ini adalah daun sidarnya ya, minyak daun sidar itu bertemu dengan misik. Masya Allah. Nah, kalau itu dipakai misalnya pada kulit, itu ya, pada kulit. Ini kita pakai dulu minyak daun sidar, ya. Kemudian kita pakai minyak wangi. Manfaatnya adalah melipat gandakan ketahanan. Jadi ketahanan baunya juga. Iya. Jadi penyerapannya itu lebih lambat terhadap kulit. Yeah. Kan sebagian kulit itu ada yang misalnya saya pakai minyak wangi. Saya tuh pengennya ya ada entah misik entah ambar yang kalau saya pakai itu jadi awet banget. Maksud saya awet banget itu dibandingkan misalnya beberapa orang saya pakaikan misik. Mereka menceritakan sampai 2 hari sampai 3 hari masih harum, masih wangi. Saya pakai nggak sampai segitu. Tidak selama itu. Iya. Ada yang bahkan misalnya ambar, saya suka sekali dengan ambar. Misalnya tempo hari saya pakai ambar yang Jawahirul Ambar itu ya. Itu saya suka sekali. Baunya saya cocok, tetapi ketahanan baunya tidak sampai 1 hari full. Padahal saya tahu sendiri, saya menemukan sendiri beberapa orang tuh pakai minyak wangi yang sama atau bahkan grade-nya lebih rendah, tapi ketahanannya sampai besoknya lagi. Nah, salah satu faedah dari penggunaan mengusapkan, jadi ini ada base-nya ya, ada mengusapkan minyak daun sidar itu ialah menjadikan bau minyak wangi itu terserap lebih pelan dan akhirnya menjadikan ini harumnya lebih lama dan harumnya lebih kuat. Lebih kuat itu bukan berarti lebih tajam, ya, lebih kuat. Kita bisa memahami ini kalau kita mengingat kembali perbincangan kita bahwa bau itu ada yang zahir, ada yang khafi, ya, ada yang mudah terindrai, ada yang tidak. Nah, ini baunya lebih kuat tapi bukan berarti kemudian menyebar kemana-mana. Padahal pada saat yang sama, ini kalau dipakai di kulit itu melembabkan kulit, sementara kalau dipakai di bagian tersebut, karena ini dipakai untuk bersih pada head, itu juga bermanfaat untuk menjaga kelembapan di bagian tersebut, kemudian memudahkan itu nyebutnya agak-agak risih ya. Contoh, kalau seorang perempuan sudah menopause, maka di antara pelumas alaminya bisa menggunakan minyak daun sidar itu. Masya Allah. Sesuai hadisnya itu ya kan? Nah, daun sidarnya. Jadi kalau dipakai di sana, pada sisi lain menjadikan ini saya bahasnya agak rikuh, tapi ini kebenaran ya. Satu problem suami istri itu kan ketika istri baru selesai mens itu kan istri belum bersemangat untuk diajak suaminya melakukan hubungan itu ya. Nah, dengan menggunakan itu maka menjadi pelembab dan pelumas alami, dan mohon maaf ini ya bukan kebatilan sih, ini lebih responsif ya, lebih dalam arti menghindarkan dari
kering. Kemudian kadang kita menemukan orang itu kalau pakai minyak wangi, awalnya enak, tapi setelah sekian jam kok baunya jadi nggak enak gitu iya, ya. iya. Agak aneh gitu Iya. mungkin ya. Jadi istilahnya itu funky, jadi kayak baunya kok kayak gini. Iya. Nah, kalau pakai minyak daun sidr itu bermanfaat. Jadi selain bikin tambah awet, gitu ya. Ini betul-betul memanjakan penciuman. Dan ini menarik karena yang bersangkutan dia sendiri, istri kita itu nggak bisa mencium baunya, itu ya. Masya Allah, masya Allah. Itu sedikit gambaran ya, sedikit gambaran. Sehingga ketika memakai itu akan sangat bermanfaat. Bagaimana kalau kita gunakan untuk hari-hari yang lain, nggak hanya di bagian tersebut ya, itu juga bermanfaat. Yang minyak daun sidr tadi. Minyak daun sidr dulu, setelah itu baru minyak wanginya. ya. Jadi ini yang bukan dicampur. Jadi kalau kita berbicara mengenai minyak daun sidr kaitannya dengan minyak wangi, itu banyak sekali metodenya. Maksudnya metode itu bukan kita milih mana. Kalau kita pakai sebagai base, sebagai dasaran, sebagai apa namanya ya? Awalan gitu. Awalan, lalu setelah pakai minyak wangi, maka misalnya kita mungkin pernah menjumpai atau kita pernah mengalami pada saat kita sedang mengalami emosi yang tidak baik, bau badan kita kok seperti keluar keringat yang nggak sedap. Nah, minyak daun sidr itu ketika kita usapkan itu bermanfaat untuk jadi apa namanya? Istilah itu calming aromatic effect. Oh, punya efek untuk menenangkan ya. Iya, sehingga ini lebih seimbang. Orang ketika cemas sekali, panik sekali, atau marah sekali kan baunya jadi cenderung Iya. tajam, tidak enak. Nah, penggunaan minyak daun sidr itu sangat bermanfaat untuk Padahal nggak pakai yang lain, Ustaz. Artinya gini, wah ini umpamanya ini Iya. daun sidr terus lagi ada panik atau lagi Iya. situasi tidak tenang gitu ya. Iya. Itu dipakai saja, dicium gitu bisa atau bukan. lebih ke karena Maksudnya kita pakai misalnya di bagian yang bisa mengeluarkan keringat. Iya. Ketika orang itu sedang kondisi emosinya sedang tidak stabil atau kondisi emosinya sedang outburst ya, sedang misalnya entah marah sekali atau dia misalnya sedang cemas sekali, sedang panik, itu kan cenderung mengeluarkan bau badan yang nggak enak. Iya. Nah, penggunaan itu menjadi calming, menjadi nggak seperti itu. Jadi maksudnya bukan kalau dipakai terus jadi baunya lebih tenang, enggak. Bau badan kita sendiri lebih. Dan ini memberi manfaat bagi emak-emak. Kadang ada yang bertanya, Ustaz kalau nggak boleh pakai minyak wangi, karena memang masih sangat sedikit yang tahu di Indonesia kan. Iya. Terus pakai apa? Soalnya kalau lagi keluar ngikutin kajian, terus keringetan, baunya nggak enak. Nah, minyak daun sidr itu calming apa namanya? Seperti mengurangi bau badan tidak sedap tadi. Bisa Calming sampai kayak gitu. Kalau itu kan Reducing ya, bukan iya, calming. calming itu jadi baunya sendiri nggak begitu. Oke. Jadi calming aromatic effects pada badan kita gitu loh. Artinya bau yang menyengat tadi seperti Nggak keluar. Oke. Jadi kalau nggak pakai itu keluar bau yang menyengat itu, Kalau pakai kemudian Enggak. tidak keluar. jadi calming aromatic effects itu. Dan itu hanyalah itu baru sebagian saja dari sekian banyak manfaat minyak daun sidr. Nah, pembahasan ini hanyalah sekedar untuk menunjukkan bagi kita sendiri, Masya Allah, dalam setiap sunnah pasti ada kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi manfaatnya untuk perempuan yang sudah menopause sementara suaminya itu masih semangat-semangatnya, minyak daun sidr bermanfaat. Menopause kan berarti sudah nggak menstruasi ya. Bagi perempuan yang sudah menstruasi,
suaminya sudah menyala-nyala, istrinya masih apa namanya, belum begitu tergugah gitu ya. Pada menstruasi maka Iya. ngikuti sunnah Nabi tadi ya Iya. pakai minyak daun sidr. Plus misik. Masya Dulu kita Allah. pernah membahas faedah misik itu antara lain ke sana. Tapi lebih sempurna kalau diawali dengan minyak daun sidr. Minyak daun sidr. Pemakainya juga langsung di tempat keluarnya darah ya Ustaz. Iya, artinya di tempat, mohon maaf masuknya Ya. laki-laki gitu. Iya, Allah. Tempat masuknya suami gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, demikian ya Bapak Ibu, Mas, Mbak sekalian yang sudah menikah apalagi, maka ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari mengikuti sunnah Rasulullah. Tadi kan cuma beberapa contoh. Maka insya Allah ini satu ya. Belum 20%-nya. Nah, dan kita meyakini bahwa sebenarnya memang rahasia manfaat hikmah mengikuti sunnah Rasul itu amat sangat banyak. Pasti. Luar biasa. Nah, kabar baiknya nih Ustaz ya, pohon sidr itu pohon yang lumayan mudah tumbuh berkembang di Indonesia. Artinya kan sebenarnya di luar minyaknya tadi bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita ini bisa nanam cukup banyak, kemudian nanti ada yang, wah saya punya ilmu suling nih, saya punya ilmu mengambil minyak dari daun sidr langsung. Wah, Masya Allah, karena tanah Indonesia ini Allah Ta'ala takdirkan mudah sekali tumbuh di atasnya berbagai tanaman termasuk pohon sidr. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala tanamkan kecintaan yang lebih kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kemampuan untuk mengikutinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.